Saat aku berumur 9 tahun, orang tuaku tiba-tiba memaksa aku menelan batu dengan pisau, padahal batunya terlalu besar untuk kutelan. Mereka tanpa ragu terus menekannya hingga masuk. Setelah melakukan itu, mereka kemudian berbalik dan memaksa gadis tercantik di sekolah untuk menelan seekor ular. Saat itu, aku mengira orang tuaku sudah gila dan langsung melaporkan mereka ke polisi hingga mereka dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian aku menarik gadis tercantik itu ke rumah sakit untuk mengeluarkan benda asing itu dan membuangnya begitu saja. Namun, aku tidak menyangka bahwa 2 hari kemudian distorsi tiba-tiba datang. Setiap orang akan memakan sesuatu sebelum distorsi. Makanan yang dimakan akan memberikan bakat yang sesuai. Batu dan ular yang aku buang begitu saja itu, setelah distorsi, berubah menjadi raksasa pangu dan naga iblis racun langit yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, aku, karena memakan beberapa batang sosis tepung sebelum distorsi, membangkitkan ayam gendong. Selain bermain basket, tidak ada gunanya sama sekali dan akhirnya diinjak sampai mati oleh monster. Tanpa diduga, ketika aku membuka mata lagi, aku ternyata terlahir kembali sehari sebelum distorsi. Aku ingin menarik gadis tercantik itu untuk menelan batu raja dan ular itu, lalu melindungi orang tuaku dengan baik. Namun, aku tidak menyangka bahwa mereka menghilang secara misterius. Saat ini aku sangat cemas, tiba-tiba terlintas dalam benakku bahwa batu raja ini sepertinya didapatkan orang tuaku dari pemilik toko barang antik di utara kota. Di kehidupan sebelumnya, mereka seperti tahu masa depan dan memaksaku untuk menelannya, tapi aku tidak menyangka setelah aku membuangnya, tanpa sengaja ditelan oleh seekor anjing kampung. Menjadi anjing raksasa pangu yang menguasai dunia. Sedangkan ular hijau itu adalah hewan peliharaan gadis tercantik, ular pucuk bambu. Memikirkan hal ini, aku segera pergi ke toko barang antik di utara kota. Dengan susah payah aku membeli batu itu di toko. Para pelanggan di toko menertawakanku sebagai orang bodoh. Bahkan pemilik toko yang menjual batu giok di samping juga menertawakan kecerdasanku sama dengan anjing kampung di pinggir jalan. Mendengar ini, aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu bahwa batu raja ini adalah esensi tulang dan darah pangu. Menelannya pasti akan membangkitkan bakat garis keturunan dewa ayah pangu. Dan alasan mengapa aku, setelah terlahir kembali, masih memaksa gadis tercantik untuk menelan hewan peliharaan ular pucuk bambu. Itu karena saat itulah aku tahu bahwa ternyata Xiaowan Rou sudah lama menyukaiku secara diam-diam. Ketika distorsi datang di kehidupan sebelumnya, dia jelas-jelas membangkitkan bakat es dan salju yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Dia bisa melindungi dirinya sendiri di akhir zaman, tetapi dia tetap setia mengikutiku. Bahkan untuk melindungiku, dia akhirnya dimakan dengan kejam oleh monster distorsi. Sekarang, setelah terlahir kembali, aku, Ao de Biao, harus melindungi gadis yang penuh dengan diriku di matanya ini. Biarkan dia membangkitkan bakat yang lebih kuat. Di kehidupan sebelumnya, hewan peliharaan ular pucuk bambu Xiaowan Rou ini terpengaruh oleh distorsi dan berubah menjadi naga iblis racun langit. Jika bukan karena kalah dari anjing kampung di utara kota di SMA nomor 3, di masa depan bahkan mungkin berevolusi menjadi naga ilahi bercakar 5. Dan alasan mengapa meminta untuk menelan mentah-mentah juga merupakan pengalaman yang disimpulkan oleh manusia di kehidupan sebelumnya. Hanya dengan menelan mentah-mentah seseorang dapat memperoleh efek bakat yang lebih baik. Kemudian setelah aku menelan batu giok itu, aku bergegas ke sekolah dan menarik tangan gadis tercantik itu untuk memaksanya menelan ular pucuk bambu. Menghadapi desakanku, ekspresi Xiaowan Rou rumit. Di satu sisi adalah remaja yang sudah lama dia cintai selama beberapa tahun, di sisi lain adalah hewan peliharaan yang sudah lama menemaninya. Hati Xiaowan Rou sangat bimbang. Tetapi pada saat ini, melihat sikapku yang bersikeras, dia masih mengambil keputusan. Maafkan aku, King King, demi Ao de Biao. Bahkan jika aku berkultivasi teknik rahasia penggabungan, aku bersedia. Kemudian Xiaowan Rou meraih ular pucuk bambu itu dan dengan paksa menelannya dengan menahan rasa jijik. Melihat adegan ini, seluruh kelas terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan guru pun tampak bingung. Sama sekali tidak mengerti pemikiran anak muda, aku melihat Xiaowan Rou yang berkeringat karena kesakitan, dan memeluknya. De Biao, aku berhasil. Saat dia berbicara, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, aku dengan lembut membelai wajah pucat Xiaowan Rou, hatiku penuh dengan rasa sakit. Namun, pemandangan ini langsung membuat guru ketakutan, dia segera menelepon ambulans. Saat itu, Gao Junhao, seorang penjilat yang mengejar Xiaowan Rou di kelas. Melihat adegan ini, dia hanya merasakan dengungan di otaknya, amarah yang membara membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ao de Biao, kau pantas mati. Jelas tahu Xiaowan Rou menyukaimu. Masih memaksanya makan ular. Raungan marah Gao Junhao membuat semua siswa di kelas gemetar, tapi aku terlalu malas untuk meliriknya. Hanya dengan lembut membelai Xiaowan Rou yang semakin lemah, lalu mengeluarkan ponsel dan melihat waktu di layar, berbisik menghitung mundur. Melihat ini, Gao Junhao marah dan mendorong kerumunan, lalu bergegas ke arahku. Melihat sosok tinggi itu akan mendekatiku, banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka. Tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
Namun, pada saat berikutnya, saat waktu menunjukkan pukul 9 tepat, badai elektromagnetik yang mengandung energi besar tiba-tiba meledak di luar jendela, cahaya yang menyilaukan hampir membuat orang tidak bisa membuka mata. Dan Gao Junhao yang bergegas juga dibutakan oleh kilatan itu dan langsung jatuh dengan keras ke tanah. Badai elektromagnetik ini dalam beberapa detik menyapu seluruh bumi biru, menyebabkan sebagian besar peralatan elektronik rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar melihat keluar jendela, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kebanyakan orang merasa tidak masalah. Hanya sebagian kecil orang yang mulai mencari informasi di internet, tetapi menemukan bahwa ponsel hampir tidak memiliki sinyal. Saat ini, Gao Junhao juga bangkit dari tanah. Kemudian, dengan marah bergegas ke arahku. "Aude Biao, hari ini aku pasti akan membalaskan dendam Wan Rou." Nada bicaranya penuh dengan amarah dan niat membunuh. Melihat adegan ini, semua siswa diam-diam berduka untukku di dalam hati mereka. Tapi tidak ada yang menyangka, tepat ketika tinjunya yang besar akan mengenaiku, perubahan aneh terjadi. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah dari siang menjadi malam dalam sekejap. Pada saat yang sama, seberkas cahaya berwarna darah turun dari langit, dan Xia Wanrou di pelukanku tiba-tiba menjerit. Teriakan memilukan, aku melihat Xia Wanrou yang telah menelan ular bambu telah berubah penampilan. Di kepalanya, sepasang tanduk naga tumbuh, berkilauan dengan busur listrik perak. Seekor naga berkabut hijau melingkar di sekelilingnya. Baju besi berwarna hijau dan putih dengan ketat menguraikan sosoknya yang berlekuk. Nama, Xia Wanrou. Tingkat 1. Senjata ilahi mimikri, pedang racun panjang. Baju besi ilahi mimikri, baju besi roh naga. Bakat. Setelah mutasi, banyak informasi muncul di benak Xia Wanrou. Sampai sekarang, Xia Wanrou yang bijaksana sedikit mengerti mengapa aku menyuruhnya memakan ular spiritual itu. Ternyata semua ini demi kebaikannya, yang membuat Xia Wanrou, yang sudah mencintaiku tanpa syarat, secara alami semakin tidak bisa mentolerir siapapun yang berani menantangku. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan mudah memblokir kepalan besar Gao Junhao, dan tinjunya menyentuh baju besi sisik naga Xia Wanrou. Namun, petir biru yang melapisi baju besinya membakar telapak tangannya, dan jeritan melengking Gao Junhao menggema di seluruh kelas. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya pingsan. Pada saat ini, Xia Wanrou, yang telah kembali ke bentuk aslinya, juga ketakutan dengan kekuatannya sendiri, dan buru-buru berbalik dan kembali ke sisiku. Tetapi ketika dia mendekatiku, dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya, tetapi perasaan ingin menyerah dengan sepenuh hati dan jiwa ini membuat cintanya padaku semakin dalam. Setelah jeda sesaat, teriakan naik turun segera bergema di kelas lagi. Semua orang tidak mengerti apa yang terjadi, tidak tahu bahwa sudah ada sosok yang bermutasi di antara kerumunan. Mereka kurus seperti monyet aneh, atau memutar seperti belatung, berdarah dan menakutkan. Monster-monster ini mengejar dan menggigit siswa normal di kelas. Pada saat yang sama, monster ikan berdarah tiba-tiba masuk dari luar jendela, tampak mengerikan dan menakutkan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dan dua siswa di sebelahnya tercabik-cabik menjadi dua bagian dan dimakan dengan berdarah di tempat, kelas yang awalnya hanya berantakan. Sekarang pembantaian sedang dipentaskan, ketua kelas Li Xin menatap adegan ini dengan linglung, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa seluruh dunia mengalami perubahan drastis setelah dua kilatan cahaya, yang tidak dia ketahui adalah, faktanya, cahaya merah dan badai elektromagnetik mengandung kekuatan aneh, dan kombinasi keduanya menyebabkan mutasi terjadi. Dan hanya manusia dengan pikiran yang teguh yang dapat menahan erosi kekuatan aneh dan membangkitkan kemampuan luar biasa yang sesuai, memanggil senjata Dewa Mimikri. Jelas Gao Junhao adalah orang yang pikirannya tidak cukup teguh, kulitnya terbungkus rapat oleh pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya dalam 2 atau 3 detik. Benar-benar berubah menjadi burung pemangsa berwarna darah yang terdistorsi, disertai dengan beberapa lolongan yang menembus gendang telinga. Gao Junhao yang bermutasi hampir dengan kecepatan yang hampir menghasilkan afterimage, dia langsung mencabik-cabik seorang anak laki-laki di seberangnya dengan cakar tajam menjadi 2 bagian. Melihat adegan ini, ketua kelas Li Xin ketakutan dan berkeringat dingin. Terus-menerus mundur, aku melihat makhluk mirip burung yang berdiri di atas mayat dan memakannya. Juga sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Gao Junhao ini benar-benar bermutasi menjadi burung iblis bulan darah. Anda harus tahu bahwa burung iblis bulan darah memiliki kecepatan yang sangat cepat dan cakar yang tajam. Pada tahap awal mutasi di kehidupan sebelumnya, ia hampir menjadi salah satu monster paling ganas. Saat ini saya dengan waspada melihat ke arah burung iblis bulan darah. Pada saat yang sama, saya mencoba membangkitkan kekuatan magis bawaan saya. Dalam sekejap, cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari tubuh saya, dan sisik naga hitam keemasan yang berkilauan menutupi seluruh tubuh saya. Dan di punggungnya, ada kabut kebiruan dan ungu yang rumit yang melayang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Begitu baju besi mimikri dipanggil, Xia Wanrou di samping menatapku dengan mata penuh pemujaan, tetapi teman-teman sekelas yang bermutasi menjadi monster melihat. Namun, aku seperti menerima stimulus yang sangat besar.
memancarkan raungan yang berulang-ulang. Itu adalah kekuatan dominasi alami yang berasal dari garis keturunan Dewa Pencipta, Pangu. Monster-monster ini, dalam waktu singkat, berhenti dari gerakan mereka, lalu berbalik arah. Berbondong-bondong menyerangku, monster ikan raksasa yang paling dekat denganku, melancarkan serangan pertama padaku. Xia Wanrou di sampingku melihat ini, hendak maju, tetapi aku menghentikannya dengan tangan. Alasan untuk ini adalah karena aku ingin memverifikasi kekuatanku saat ini. Dalam sekejap mata aku bertabrakan dengan monster ikan itu. Kekuatan besar merobek retakan di tanah, meskipun aku mengenakan armor mimikri dengan tinggi hampir 2 meter, di depan monster ikan raksasa yang hampir 6 meter. Aku masih seperti anak kecil, dan perbedaan ukuran membuatku tak terhindarkan miring. Sepertinya kekuatanku sedikit lebih rendah. Ini juga membuat Blood Moon Demon Bird berpikir bahwa monster ikan itu unggul. Ia berteriak dan tiba-tiba melompat ke arah kedua pihak yang bertempur. Target utamanya adalah aku, yang membuatnya sangat ketakutan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa aku tiba-tiba melangkah mundur secara diagonal. Pada saat yang sama, gerakan di tanganku berputar, mengubah dorongan menjadi tarikan, menggunakan kekuatan mengerikan yang diperkuat oleh armor mimikri. Mengangkat tubuh raksasa monster ikan yang hampir 6 meter itu, lalu melemparkannya ke arah Blood Moon Demon Bird yang sedang menerkam. Suara benturan daging yang tumpul terdengar. Dan suara dinding yang pecah terdengar satu demi satu, tubuh monster ikan yang jelek itu, tertanam dalam di dinding. Sementara Blood Moon Demon Bird mengelak dari monster ikan yang menghantam dengan tubuhnya yang lincah, bola matanya berputar seperti sedang memikirkan sesuatu. Ia menemukan bahwa hanya dengan kekuatannya sendiri, ia tidak dapat menggoyahkan manusia yang mengenakan baju besi hitam emas di depannya. Jadi Blood Moon Demon Bird mulai berteriak tanpa henti, menggunakan penindasan garis keturunannya, untuk memanggil semua yang hadir yang transformasinya tidak sempurna. Monster-monster yang awalnya sangat waspada, mengeluarkan raungan marah. Beberapa monster meninggalkan daging dan darah di mulut mereka dan menyerbu ke arahku dengan ganas pada saat yang sama, sementara Blood Moon Demon Bird diam-diam terbang ke langit-langit. Berusaha menyelinap menyerang, tetapi aku tidak mundur tetapi maju, langsung membuka senjata ilahi mimikri, Kapak Kaitian. Menebas ke arah monster-monster itu, dengan kilatan bilah cahaya, 4 monster mutan dipotong menjadi 2 dalam sekejap. Blood Moon Demon Bird di atas melihat adegan ini, terkejut dan takut, tepatnya di bawah ancaman nyawa. Ia meraung dan tiba-tiba menerkam ke arahku, berencana untuk bertaruh nyawa. Melihat ini aku tidak ragu sedikit pun memegang. Kapak Kaitian tiba-tiba menebas ke atas, dalam sekejap cahaya pedang yang membara memotong Blood Moon Demon Bird menjadi 2. Kemudian aku dengan kecepatan kilat, membunuh beberapa monster lainnya, kurang dari 2,5 menit. Binatang buas mutan di dalam kelas semuanya telah kubersihkan, dan pada saat ini, orang-orang mulai berteriak ingin keluar. Melihat ini aku berteriak dengan marah, semuanya diam, sekarang kiamat telah tiba. Di luar penuh dengan monster mutan, siapapun yang ingin bertahan hidup, dengarkan aku. Begitu kata-kata itu selesai. Raungan rendah datang dari koridor kelas, aku melihat melalui jendela, ternyata itu anjing neraka. Namun, ia tidak melihat kami, tetapi tepat ketika anjing neraka hendak pergi, tanpa diduga. Seorang gadis di antara kerumunan menjerit dengan suara tinggi, yang juga menyebabkan anjing neraka itu menemukan kami, dan segera membuka rahangnya yang berdarah dan bergegas menuju kelas. Ketahuilah bahwa di kehidupan sebelumnya, anjing neraka ini berevolusi karena perburuan liar di sekolah, dan akhirnya berubah menjadi Cerberus. Menjadi penguasa kota Yun. Jika bukan karena kedatangan transenden tingkat tinggi, seluruh kota Yun akan menjadi makanannya. Aku melihat anjing neraka yang tiba-tiba bergegas tetapi tidak bergerak, tetapi memberi isyarat kepada Xia Wanrou di samping. Melihat isyaratku, Xia Wanrou segera memadatkan petir ilahi Bei Xiang di telapak tangannya. Bayangan pedang panjang racun surgawi muncul, dengan suara keras. Petir ilahi yang tak terduga menghantam anjing neraka, segera menyebabkan tubuhnya muncul hangus, yang juga benar-benar membuat marah anjing neraka itu. Segera membuka mulutnya yang besar dan meraung ke dalam kelas, semburan api langsung mengubah 2 siswa di samping meja menjadi abu. Binatang buas, kau mencari kematian. Aku tidak menyangka anjing neraka ini bisa menahan petir ilahi Bei Xiang Xia Wanrou, jadi aku berencana untuk melakukannya sendiri. Jadi aku segera memanggil Kapak Kaitian dan menebas ke arah anjing neraka. Meskipun anjing neraka dengan cekatan menghindari serangan Kapak Kaitian, ia masih dikejar olehku. Dan menabrak tanah seperti lembu jantan, dan Xia Wanrou di samping melihat ini dan segera melemparkan senjatanya ke arahku. Aku mengambil senjata itu dan tidak memberi anjing neraka ini kesempatan untuk membalas, sekali tebasan, lalu mengiris tubuh anjing neraka itu. Dan mengeluarkan kristal putih dari tubuhnya. Di kehidupan sebelumnya, kristal ini disebut kristal roh oleh transenden. Selama kristal roh diserap, transenden memiliki kesempatan untuk maju. Ini juga cara paling aman untuk maju. Dan semakin kuat binatang mutan, semakin tinggi kualitas kristal roh yang dapat dihasilkan. Memikirkan kehidupan sebelumnya Xia Wanrou tidak meninggalkanku dalam hidup dan mati. Aku memberikan kristal roh ini padanya. Setelah Xia Wanrou menerima kristal roh,
Dia mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, kristal roh di tangan Xiao Wanrou telah menghilang. Tidak hanya bakatnya meningkat, bahkan kekuatannya juga meningkat menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kedua. Ketahuilah bahwa di awal perubahan global ini, kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kedua sudah mampu mengatasi sebagian besar krisis. Sementara aku berjalan ke samping gadis yang baru saja berteriak dan memanggil anjing neraka. Dengan satu tebasan pisau, gadis itu sudah pergi ke dunia Buddha Barat untuk melapor. Aku melihat sekeliling dengan mata garang. Di hari-hari terakhir, tidak peduli kau seorang gadis atau binatang buas, kau harus membayar harga untuk kebodohanmu. Melihat adegan ini, selusin orang yang masih hidup di tempat kejadian buru-buru mengangguk, Saudara Biao. Kami semua mendengarkanmu sekarang. Jika kau menyuruh kami ke timur, kami tidak akan pernah ke barat. Namun, saat itu, suara minta tolong yang menyedihkan terdengar dari luar kelas, disertai raungan binatang buas yang bergema di luar kelas. Aku tahu binatang buas sekolah sudah mulai berkumpul. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, sekolah menjadi terlalu padat karena terlalu banyak siswa. Hal ini menyebabkan munculnya pasukan monster binatang buas. Meskipun aku sekarang sudah membangkitkan kapal pembuka langit, aku merasa kesulitan menghadapi ribuan monster binatang buas. Jadi, aku langsung mengambil keputusan. Kemudian, aku berteriak keras kepada semua orang, jangan berdiri diam, cepat bawa meja dan kursi untuk menghalangi jendela dan pintu. Setelah ragu sejenak, naluri untuk bertahan hidup merangsang beberapa orang. Mereka segera bangkit dan menghalangi pintu dan jendela sesuai perintahku. Namun, saat itu, Xiao Qianqian, si cantik kelas, mengenali bahwa orang yang melarikan diri di depan pasukan binatang buas adalah Xiao Wei. Dia adalah teman sekamarnya dan sahabatnya. Saat ini, tidak ada satu bagian pun dari tubuh Xiao Wei di luar kelas yang utuh. Penampilan menyedihkan itu menyebabkan hati suci Xiao Qianqian meluap seketika. Jadi, Xiao Qianqian datang ke pintu kelas dan mengulurkan tangannya untuk mendorong meja yang menghalangi pintu. Melihat adegan ini, aku meraih tangan Xiao Qianqian dengan erat dan berkata dengan gigi terkatup, kau bodoh. Apakah kau ingin kita semua menemaninya mati? Mendengar kata-kata ini, Xiao Qianqian malah bertanya. Apa maksudmu, Ode Biao? Xiao Wei hampir meninggal. Apakah aku harus membiarkannya mati begitu saja? Melihat aku tidak melepaskan tanganku, Xiao Qianqian menjadi sangat marah. Kenapa kau begitu dingin dan tidak berperasaan? Jika kau merasa aku dingin, maka kau lakukan saja sendiri menjadi orang suci. Mengatakan itu, aku langsung mengaktifkan armor mimikri, lalu membuka pintu. Aku mendorong Xiao Qianqian keluar. Xiao Qianqian berdiri di koridor dan langsung ketakutan hingga ingin kembali. Namun, pintu kelas sudah kututup. Dia memukul pintu dengan panik. Aku salah, aku tadi hanya panik sesaat. Kumohon, biarkan aku masuk. Monster mutan di luar koridor, melihat Xiao Qianqian yang menangis, langsung memerah matanya, membuka mulutnya yang penuh darah, dan kemudian menyerbu masuk. Orang lain yang melihat adegan ini sudah ketakutan hingga berkeringat dingin. Sambil mendengarkan suara binatang buas di luar koridor yang memangsa dan menggigit, aku berdiri tegak di belakang pintu. Wajahku sedikit tegang. Jika ada monster mutan yang menerobos masuk, aku hanya bisa bertarung mati-matian. Setidaknya, aku harus mengantar Xiao Wanrou keluar dari sekolah. Tapi tiba-tiba, bagian luar koridor menjadi sunyi senyap. Melalui kaca, aku melihat dengan jelas bahwa Xiao Qianqian telah dimakan habis oleh monster. Hanya tersisa genangan darah di tempat itu, dan monster-monster itu semua dengan anehnya merangkak di tempat, bahkan gemetar ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang ditakutkan. Saat distorsi meledak di kehidupan sebelumnya, aku tidak berada di sekolah. Jadi, aku agak bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. De Biao. Apa yang terjadi di luar? Xiao Wanrou bertanya dengan lembut, memegang erat pedangnya. Jika ada situasi, dia bersedia menjadi orang pertama yang bergegas keluar untuk melindungi Ao De Biao. Aku menggelengkan kepala dengan lembut mendengar ini. Aku belum tahu sekarang, jangan bergerak dulu, lihat situasinya. Tidak lama kemudian, sebuah suara gadis tiba-tiba datang dari koridor. Teman-teman sekelas, keluarlah bermain, aku sudah lama menunggu kalian. Namun, Gao Xiaoli yang berdiri di samping merinding ketika mendengar ini, karena dia terlalu akrab dengan suara ini. Bagaimana mungkin itu suara Zhao Xiaolu? Bukankah dia dimakan oleh monster distorsi? Pintu kelas dibanting dengan keras 3 kali dan terbuka. Monster dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah 8 kaki laba-laba muncul di depan mata orang-orang. Hehehe. Aku melihat kalian. Zhao Xiaolu berkata sambil tersenyum, lalu 8 kakinya bergerak bersamaan. Dengan kilatan, dia segera bergegas ke dalam kelas. Xiaolu, maafkan aku seharusnya tidak memaksamu memakan laba-laba. Aku salah. Gao Xiaoli sudah tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia langsung berlutut ke arah Zhao Xiaolu. Memaafkan? Pernahkah kamu memikirkan hari ini? Zhao Xiaolu menunjukkan kegilaan di wajahnya. Tubuhnya terus bergetar. Mengingat rasa sakit itu,
yang menyebabkan rangsangan besar pada jiwanya. Sepertinya Zhao Xiaolu ini seharusnya memakan laba-laba dan bermutasi. Zhao Xiaolu tidak memperhatikan tatapanku, dia bergegas ke seorang gadis yang ingin melarikan diri. Cakar tajam mencengkeram ke bawah dan membelah tubuh gadis itu menjadi dua, lalu mengambil sebagian. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, dan adegan berdarah ini membuat banyak siswa merasa mual di tempat. Aku akan bertarung denganmu. Gao Xiaoli tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, dan mengambil pisau kecil di tanah. Dia menebas kaki laba-laba Zhao Xiaolu, tetapi seolah-olah menebas baja, tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun. Zhao Xiaolu merasakan serangan Gao Xiaoli dan dengan bercanda mengangkatnya ke udara. Melihat adegan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku tidak menyangka dia sudah bisa menggunakan kekuatan pikiran untuk memanipulasi objek, sepertinya dia sudah mendekati puncak tingkat pertama. Pada saat ini, kekuatan pikiran Zhao Xiaolu yang kuat menjebak Gao Xiaoli dengan erat, perlahan-lahan membawanya ke mulutnya, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Tidak ada gunanya. Detik berikutnya, dia menggigit. Tubuh Gao Xiaoli berlumuran darah, dan jeritan bergema di seluruh kelas. Kurang dari 2,5 detik. Seluruh tubuhnya dimakan bersih oleh Zhao Xiaolu. Meskipun dendamnya telah terbalaskan, dia tidak pergi begitu saja. Malah menatapku dan Xia Wanrou dengan penuh minat. Sepertinya kalian berdua juga lezat. Zhao Xiaolu menunjukkan senyum sinis di sudut mulutnya. Di matanya, kami berdua yang telah bangkit sepenuhnya adalah hidangan lezat. Jika kami berdua ditelan, itu pasti lebih bermanfaat daripada menelan 1.000 orang biasa. Sepertinya Zhao Xiaolu sudah gila. Aku mengepalkan kapak Kaitian di tanganku, siap untuk bertarung kapan saja. Awalnya, aku tidak berencana untuk berselisih dengannya. Lagi pula, Zhao Xiaolu adalah orang yang malang sebelum berubah menjadi monster. Tapi sekarang dia benar-benar berencana untuk memperalatku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Hehe, makanan lezat. Zhao Xiaolu tertawa sinis dengan kejam. Seolah-olah dia tidak mendengar suaraku sama sekali. Cakar tajamnya melambai ke arahku. Melihat ini, aku mendengus dingin. Kapak Kaitian di tanganku menebas secara horizontal, kekuatan yang kuat mengguncang seluruh ruang kelas. Ketika kapak Kaitian menghantam cakar Zhao Xiaolu, percikan api memancar kemana-mana, merasakan kekuatan benturan yang kuat, Zhao Xiaolu dengan cepat mundur 2 langkah. 8 retakan terukir di tanah, jari-jarinya sedikit gemetar, dan sebagian besar cakarnya hancur. Cakar kesayangannya terluka, yang membuat Zhao Xiaolu langsung jatuh ke dalam keadaan gila. Beraninya kau menyakitiku. Semua orang yang menyakitiku harus mati. Setelah marah, Zhao Xiaolu membuka mulutnya yang berdarah. Sesuatu tiba-tiba menyembur keluar dari suatu tempat di lubang hitam, garis-garis benang putih tebal, dengan cairan korosif yang menempel di atasnya. Jaring laba-laba terbentuk dan menyerang ke arahku, serangan dengan jangkauan yang begitu luas. Di ruang sempit seperti itu, hampir tidak mungkin untuk menghindar, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk mencoba bakat yang aku bangkitkan. Aku melihat aura cahaya keemasan dengan cepat naik dari tubuhku, dan dalam waktu kurang dari 2,5 detik, aura itu melilit kapak Kaitian di tanganku. Ketika aku mengangkat kapak Kaitian di tanganku, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Kemudian aku menebas dengan kapak Kaitian memancarkan kekuatan yang mencengangkan, dan langsung menebas jaring laba-laba. Bahkan sutra laba-laba setebal paha, di depan kapak Kaitian, seperti mentimun yang diiris. Sutra laba-laba hancur dalam sekejap, sama sekali tidak dapat menghalangi. Dan kekuatan sisa kapak Kaitian tidak berkurang. Langsung menebas tubuh Zhao Xiaolu, membuat suara keras, dan seketika tubuh Zhao Xiaolu terbelah menjadi 2, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan pada saat yang sama, Zhao Xiaolu menjerit mengerikan. Dia yang terluka parah sudah berniat untuk mundur, gelombang mental terpancar dari benaknya. Tiba-tiba, para siswa biasa di tempat kejadian menutupi kepala mereka dan berjongkok di tanah dengan kesakitan. Bahkan aku pun terkena dampaknya dan linglung sejenak. Sementara monster di luar, terpengaruh oleh gelombang mental Zhao Xiaolu. Mereka semua dengan panik menyerbu masuk ke kelas, seolah ingin mencabik-cabikku. Jangan sakiti The Biao. Xia Wanrou melihat monster itu menyerangku, matanya menjadi dingin, lalu mengayunkan pedang panjang sisik birunya. Guntur ilahi bisiang meledak dengan dahsyat, sambaran petir sebesar ular piton menghantam monster mutan itu. Xia Wanrou, yang telah menyerap inti kristal, jelas lebih kuat dari sebelumnya. Hanya petir yang menyertainya. Langsung membunuh 4 atau 5 monster, tak lama kemudian, monster-monster di koridor telah dibersihkan oleh Xia Wanrou, dia sama sekali tidak akan membiarkan apapun yang dapat menimbulkan masalah bagi Aude Biao. Namun, pada saat itu, Zhao Xiaolu, yang sudah terluka parah, entah dari mana mendapatkan kekuatan, dan menyerangku dengan cakarnya. Aude Biao, aku sudah sepenuhnya mengendalikanmu. Pergilah mati dengan tenang. Tetapi yang tidak dia duga adalah, aku yang awalnya linglung di tempat, tiba-tiba berteriak. Apakah kau pikir, dengan kendali mental kasarmu ini, kau benar-benar bisa melakukan apapun padaku?
Begitu kata-kata itu diucapkan, dua aura misterius dan kuning terpancar dari tubuhku. Ini adalah bakatku yang lain. Memurnikan yang keruh dan memisahkan yang jernih, mampu dengan mudah menghancurkan ilusi, jika bukan karena aku masih dalam tahap percobaan bakat. Dengan sedikit kendali mental Zhao Xiaolu ini, dia bahkan tidak punya hak untuk menyentuhku. Melihat adegan ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Zhao Xiaolu. Kendali mentalku adalah yang terkuat di antara mutan sejenis, bagaimana mungkin kau bisa menghancurkannya? Karena dendam yang mendalam. Di antara monster yang memiliki kekuatan mental di tahap awal, dia memang termasuk kelas menengah ke atas, seorang yang terbangun biasa. Memang akan tertidur lama jika terkena serangan langsung, dan yang tidak dia duga adalah aku membatalkannya hanya dalam waktu singkat, tidak heran dia sangat terkejut. Namun, aku tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, lalu mengangkat kapak Kaitian. Saat berikutnya, seberkas listrik kuning terbang pergi, Zhao Xiaolu yang hanya tersisa setengah dalam sekejap mata berubah menjadi genangan darah. Kemudian aku mengambil kristal Zhao Xiaolu dan mulai menyerapnya dengan pikiran. Terlihat seberkas cahaya putih meresap ke dalam tubuhku. Seketika, aku merasa seluruh tubuhku nyaman, seolah-olah setiap sel di tubuhku bernapas. Dan auraku juga meningkat pesat, mencapai puncak tingkat kedua, karena aku memiliki bakat tubuh misterius dan kuning kekacauan. Oleh karena itu, setelah menyerap kristal, peningkatannya juga jauh lebih kuat daripada yang lain. Pada saat ini, Xia Wanrou melirik lingkungan sekitarnya yang penuh dengan noda darah. Dan menggandeng lenganku bertanya, "De Biao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Karena situasi berdarah seperti ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya, jadi dia sama sekali tidak memiliki rencana untuk langkah selanjutnya di benaknya. Sekarang kita sudah terbangun, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah terus meningkatkan kekuatan kita. Ketahuilah, seiring berjalannya kiamat, monster terus memangsa manusia dan sesamanya, terus berevolusi. Dan monster yang kita temui akan semakin kuat, jadi untuk bertahan hidup, kita harus terus meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, hasilnya akan sama seperti di kehidupan sebelumnya. Bersembunyi di selokan sepanjang hidup, dan akhirnya menjadi makanan di mulut monster. Mendengar kata-kataku, Xia Wanrou tampak berpikir, meskipun dia tidak tahu bagaimana meningkatkannya. Namun, selama dia bisa berada di sisi Ao De Biao, dia akan sangat bahagia. Bau amis setelah kematian Zhao Xiaolu menyebar. Menarik monster lain di sekolah. Bagaimanapun, daging dan darah monster yang lebih tinggi seperti dia adalah suplemen yang langka bagi monster lain. Jadi setelah mencium bau amis, monster yang bermutasi mendekat ke ruang kelas tempatku berada. Melihat ini, aku meraih tangan Xia Wanrou dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Huang Tian, generasi kedua orang kaya di kelas, berdiri. "Ao De Biao, bawa aku bersamamu. Ayahku adalah direktur grup Guangyao. Selama kamu melindungiku, Tuan muda ini menjamin kamu bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas." Namun, mendengar ini, aku mencibir. Ini sudah kiamat, apakah kamu pikir uang masih berguna? Melihat sikapku ini. Ini membuat Huang Tian, yang biasanya mendominasi, tidak bisa menelan amarahnya. "Ao De Biao, kau orang miskin. Orang tuamu bekerja serabutan untuk membiayaimu sekolah." Tetapi sebelum Huang Tian selesai berbicara, mata saya sudah menunjukkan niat membunuh. "Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu pergi dulu." Aku menendang Huang Tian ke dinding dengan satu tendangan. Huang Tian segera memuntahkan darah, matanya menonjol keluar, benar-benar tidak bernyawa. Melihat adegan ini, semua orang ketakutan dan mundur. Ao De Biao saat ini ingin membunuh mereka semudah menghancurkan seekor semut. Setelah menangani Huang Tian, aku menarik Xia Wanrou keluar dari pintu kelas. Teman-teman sekelas yang selamat juga mengikuti di belakangku. Melihat ini, aku tidak mengambil tindakan untuk mengusir mereka. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas lama, selama mereka tidak membuatku marah. Selain itu, begitu banyak orang pasti akan menarik banyak monster. Kebetulan memanfaatkan mereka untuk membunuh monster dan naik level. Setelah menyelesaikan beberapa monster di lorong gedung kelas, aku datang ke toko serba ada sekolah dan menginstruksikan beberapa siswa untuk mengumpulkan perbekalan. Tetapi tepat ketika kami selesai mengumpulkan perbekalan dan berjalan keluar dari toko serba ada, kami dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang yang datang ternyata adalah Zhao Hu dari kelas 6. Orang ini dulunya adalah pengganggu sekolah yang terkenal, sering menggertak teman sekelas. Sekarang kiamat telah tiba. Dia menjadi semakin arogan. "Bos kami adalah orang yang membangkitkan kekuatan. Bahkan monster pun bukan lawannya. Jika kalian tahu diri, serahkan barang-barang itu dengan patuh." Pada saat ini, Lin Xiu, yang membawa 2 tas besar berisi makanan, menoleh untuk menatapku. Dia tahu bahwa tanpa instruksiku, dia tidak akan berani menyerahkan perbekalan itu kepada pihak lain. "Orang-orang dari kelas 6 kalian benar-benar terbiasa sombong. Benda ini aku dapatkan sendiri. Kenapa harus kuberikan pada kalian?" Melihat adegan ini, wajah Zhao Hu marah dan mengepalkan kedua tinjunya. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kemudian, 2 sayap besar muncul di belakangnya. Di atasnya masih terlihat bercak-bercak putih,
Sepertinya Zhao Hu ini, sebelum kiamat tiba, menelan seekor kepik. Zhao Hu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah kami. Namun dia tidak menyerang Lin Xiu, malah terbang ke arahku. Sepertinya kemampuan observasinya lumayan, bisa langsung mengenaliku sebagai pemimpin tim. Tapi karena kau ingin mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Dengan pikiranku, kapak pembelah langit langsung muncul di tanganku. Saat ini Zhao Hu berteriak keras, aku sudah mencapai tingkat 2, biar kulihat seberapa kuat dirimu. Pada saat yang sama, otot-otot di tubuhnya mulai menggeliat, tampak semakin kuat. Mataku menatap tajam Zhao Hu. Sama sekali tidak panik, kapak pembelah langit di tanganku ayunkan ke depan. Ketika kapak pembelah langit menebas tangan besi Zhao Hu, seketika terdengar suara logam yang melengking, dan Zhao Hu terdorong mundur karena tidak tahan dengan kekuatanku. Namun, dia berusaha keras untuk tetap tenang, berdiri tegak. Saat ini, anak buah Zhao Hu di samping berteriak keras. Semangat bos, kalahkan Aude Biao. Tapi saat ini mereka tidak tahu seberapa besar tekanan yang ditanggung Zhao Hu. Baru saja bentrokan pertama, membuat Zhao Hu merasa tinju besinya seperti menghantam gunung raksasa, sama sekali tidak bisa digoyahkan. Tapi jika sekarang menyerah, maka tidak perlu lagi bergaul di kemudian hari. Kau lumayan juga, ayo lagi. Zhao Hu berteriak dengan kasar. Sayap lunak di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan sayap kerasnya secara aneh berputar ke depan. Membentuk pertahanan, sekaligus meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan menabrakku dengan gemuruh. Dengan berkat bakat kepik, tubuhnya menjadi sekeras berlian. Selama Aude Biao tidak dapat menembus pertahanannya, maka dia bisa mencari kesempatan untuk membunuh Aude Biao. Sungguh pertahanan yang hebat seperti tempurung kura-kura. Aku berteriak dengan kasar, lalu mengangkat kapak pembelah langit di tanganku, membelah langit dan bumi. Sejak tingkatku meningkat ke tingkat 2, saat menggunakan skill ini, ada tambahan energi. Boom boom boom. Kapak pembelah langit menebas tubuh Zhao Hu dengan akurat, gelombang energi yang kuat terus menyebar ke sekeliling. Beberapa saat kemudian, dengan suara kerak, sayap keras di tubuh Zhao Hu hancur menjadi potongan-potongan, bertebaran di udara. Setelah satu-satunya andalan hilang, tubuh Zhao Hu langsung menjadi sangat rapuh. Melihat ini, aku kembali mengayunkan kapak pembelah langit. Langsung memotong satu lengan Zhao Hu, darah membasahi seluruh dataran. Seketika rasa sakit yang hebat membuat Zhao Hu menjerit. Aude Biao, aku menyerah. Ampunilah aku. Sambil menahan sakit yang luar biasa, Zhao Hu memegangi lukanya. Berlutut memohon ampun padaku. Sekarang, demi bisa bertahan hidup, dia bersedia mengorbankan semua harga dirinya. Kemana perginya kesombonganmu tadi? Sebenarnya, aku lebih suka dirimu yang keras kepala dan liar. Aku yang telah hidup 2 kali ini. Hatiku sudah sedingin dan sekeras batu. Menciptakan musuh di hari kiamat bukanlah kebiasaan yang baik. Zhao Hu menatapku yang mendekat selangkah demi selangkah, seolah dewa kematian menghampirinya. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Berani kau membunuhku? Apa kau tahu siapa kakakku? Dia adalah anggota geng King Long. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kepalanya ditebas olehku. Adegan ini langsung membuat sekelompok anak buah Zhao Hu terkejut dan tercengang, mereka langsung berlutut dan memohon ampun kepadaku. Bang Biao, kami sebelumnya disesatkan oleh Zhao Hu. Sekarang orang ini menerima akibatnya. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Anda. Kami akan mengikuti perintah Anda. Melihat ini, aku tidak banyak bicara, hanya mengangguk acuh tak acuh. Aku tidak peduli dengan orang-orang ini. Selama mereka bersedia mengikuti, biarkan saja mereka ikut. Yang terbaik adalah mereka bisa menarik lebih banyak monster untukku. Jika keadaan sudah stabil di tahap selanjutnya, bukan tidak mungkin untuk menggunakan mereka membangun kekuatanku sendiri. Kemudian, aku mengangkat tubuh Zhao Hu dengan lembut. Seperti yang kuduga, para awaken ini memiliki kristal spiritual. Namun, kualitasnya rendah. Tapi sekecil apapun lalat, tetaplah daging. Kemudian aku mengambil kristal spiritual itu. Dengan pikiran, aku menyerapnya ke dalam tubuhku. Sayangnya, energi yang diberikan hanya membuat ranah puncak tingkat keduaku sedikit berfluktuasi. Segera setelah itu, aku membawa sekelompok orang menuju rumah sakit kota. Alasan mengapa aku pergi ke rumah sakit kota adalah karena di kehidupan sebelumnya, ada monster tingkat bos di sana. Jika ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku harus terus menantang monster yang lebih kuat. Dan bahkan jika bakat yang kubangunkan setinggi apapun, untuk menghadapi bos di awal, aku membutuhkan sekitar tingkat 3. Jika tidak, akan sulit untuk membunuh. Jadi, di jalan, aku akan menyerang monster dengan kekuatan yang lumayan. Kumpulkan kristal spiritual untuk meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Saat ini, jalan raya sudah sangat kacau. Berbagai kendaraan bobrok berserakan di mana-mana. Bahkan aku bisa melihat beberapa monster mengejar manusia. Tapi aku tidak turun tangan. Lagi pula, ikut campur dalam urusan orang lain di hari kiamat sama saja dengan mencari mati. Badai elektromagnetik ini menyebabkan munculnya monster yang cacat. Hal ini dengan cepat mengejutkan para petinggi negara naga.
Mereka segera bereaksi, melakukan penelitian terhadap monster cacat dan mengingatkan masyarakat untuk tidak berkeliaran sembarangan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit kota, sebuah teriakan minta tolong terdengar. Aku melihat ke arah suara itu. Aku melihat sebuah mobil kecil menimpa seorang pria muda berkacamata. Wajah pria ini bengis dan sangat menakutkan. Orang-orang di belakangku saling berpandangan. Tak seorang pun berani bergerak. Jika dulu, mereka mungkin sudah menawarkan bantuan. Tapi sekarang adalah kiamat. Hanya dengan mendengarkan aku, ada secercah harapan. Namun aku hanya dengan dingin melihat pria di depanku berakting. Pria yang awalnya berjuang kesakitan, menunjukkan senyum jahat. Kalian bukan siswa? Kenapa begitu dingin? Kemudian ekspresinya berubah drastis. Mata yang awalnya lembut, tiba-tiba menjadi merah padam dan kejam. Bahkan kedua tangannya mulai tumbuh sisik hijau kebiruan yang mengerikan. Cakar tajam tumbuh perlahan dari jari-jarinya, dan kepalanya akhirnya berubah menjadi kepala kadal yang mengerikan. Sepertinya ini adalah monster kadal yang bermutasi ke arah kadal. Dari auranya, aku merasakan bahwa monster ini jauh lebih kuat dari Zhao Xiaolu sebelumnya. Monster kadal menatap kami dengan rakus, lalu tertawa menyeramkan, seolah-olah bisa melahap semua orang di tempat kejadian dalam 1 detik. Lin Xiu di samping bertanya, "Kak Biao, kenapa dia baru bermutasi sekarang?" Mendengar ini, aku menjawab dengan tenang, monster kadal ini seharusnya bisa meniru manusia, berubah menjadi wujud yang diinginkannya. Bakat ini bagus jika digunakan untuk menyelinap, tetapi dalam pertempuran langsung, ia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Awalnya kupikir kelompok siswa ini akan ketakutan dan melarikan diri ketika melihat penampilannya. Namun, yang tidak disangka oleh monster kadal adalah, kami sama sekali tidak takut, bahkan mulai membahas bakatnya. Hal ini menyebabkan monster kadal itu terstimulasi, langsung menjadi marah, dirinya yang merupakan puncak tingkat 2. Diremehkan oleh kelompok manusia kurus ini, lalu mengulurkan cakar tajamnya, mendekat ke arah kami dengan kecepatan sangat tinggi. Dia pertama kali memilih Xia Wanrou yang berkulit halus dan lembut, dan wanita cantik seperti itu memiliki rasa yang paling enak. Ketika Xia Wanrou menyadari monster kadal itu menyerangnya, dia berteriak dengan marah, "Monster! Pergi jauh!" Detik berikutnya, armor naga roh muncul, bersamaan dengan memanggil roh perang mimikri. Pedang panjang racun langit muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, monster kadal itu tersenyum sinis. Gadis kecil yang kejam, tapi sangat sesuai dengan hatiku. Kemudian ekor hijau kebiruan menyapu ke arah Xia Wanrou, energi yang kuat, menyebabkan suara membelah udara di udara. Tetapi tepat ketika serangan monster kadal itu hendak menyentuh Xia Wanrou, dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap petir. Menghilang di tempat. Boom! Ekor kadal raksasa menghancurkan mobil jeep. Di samping menjadi berkeping-keping, dan pada saat ini Xia Wanrou tiba-tiba melayang di langit, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya. Berteriak dengan manja, "Monster jelek, mati kau!" Lalu memerintahkan roh perang mimikri. Xiao Yu melilitnya. Begitu dia selesai berbicara, mimikri roh perang Xia Wanrou dalam sekejap berubah menjadi petir, dengan cepat melilit monster kadal itu dengan erat. Wanita yang keji. "Lepaskan aku!" Monster kadal itu menyeringai dan terus meronta. Detik berikutnya, Xia Wanrou mengaktifkan keterampilan bakatnya, Guntur Ilahi Bisia. Tiba-tiba, hujan petir lebat turun dari langit, terhubung ke pedang. Kemudian, pergelangan tangan Xia Wanrou berbalik. Dalam sekejap, pedang panjang itu membawa guntur mengerikan dan menikam monster kadal itu. Monster kadal itu membelalakan matanya dengan ketakutan. Dia telah bersembunyi di tempat ini untuk sementara waktu. Meskipun dia telah bertemu dengan para Awakenet. Tapi dia dengan mudah diselesaikan dan ditelan. Dia belum pernah bertemu dengan Awakenet yang sesat seperti Xia Wanrou yang bisa memicu guntur dari langit. Boom! Pedang panjang itu menghantam tubuh monster kadal dengan keras. Cahaya putih yang kuat terpancar dari antara pedang panjang dan monster kadal itu. Setelah beberapa saat, cahaya putih menghilang. Apa? Monster kadal ini belum mati? Pada saat ini, monster kadal itu membungkuk dan terengah-engah. Jika dia tidak memiliki bakat kebangkitan, armor kadal api merah, dia mungkin sudah menjadi arang. Namun, menerima pukulan dari Xia Wanrou masih menyebabkan sisik di tubuhnya merembes keluar sedikit darah. Rasa sakit yang hebat membuatnya langsung marah. "Sialan, beraninya kau menyakitiku. Sebelum bermutasi, aku diperas dan diperbudak oleh bos setiap hari. Sekarang aku menjadi monster yang bukan manusia atau hantu, dan aku masih harus diperas." Monster kadal itu menjadi hiruk-pikuk. Otot-otot wajahnya menjadi sangat terdistorsi. "Aku tidak rela, mati. Kalian semua mati." Tiba-tiba, aura kebencian hitam pekat melayang di samping tubuhnya. Pada saat yang sama, otot-otot monster kadal itu menjadi sangat aktif dan mulai membengkak dan membesar. Hanya dalam beberapa detik, monster kadal itu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mata merah darah menatap Xia Wanrou, penuh kebencian. Dan Xia Wanrou tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa setelah serangan sebelumnya. Pengalaman bertarungnya masih kurang. Dia menggunakan gerakan pembunuh terkuatnya sekaligus.
Tapi dia tidak menyangka pertahanan monster kadal itu begitu sesat. Tidak hanya dia gagal membunuh lawannya. Sebaliknya, dia menempatkan dirinya dalam situasi pasif. Monster kadal itu memiliki kemampuan pemulihan yang sesat. Hanya setelah terengah-engah singkat. Staminanya pulih setengahnya. Nona, kamu terlihat kelelahan. Sekarang giliran aku. Dan Xia Wanrou tidak menunjukkan kelemahan dan mengaktifkan kembali kemampuannya. Dia bergegas menuju monster kadal itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi serangan ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Melihat adegan ini, cakar ganda monster kadal itu menyerang bersamaan, hanya dalam sekejap, suara benturan cakar pedang yang tajam terdengar. Namun, Xia Wanrou pada akhirnya masih terpukul mundur karena kelelahan fisik, melihat Xia Wanrou tidak berdaya untuk melawan. Monster kadal itu berteriak, "Matilah kau!" Lalu dengan bersemangat menyerbu ke arah Xia Wanrou. "Belum giliranmu untuk bertindak sombong." Suaraku yang berat terdengar, sambil mengeluarkan kapak kaitian untuk menghalangi di depan Xia Wanrou. Awalnya aku terus mengamati pertempuran, memberikan Xia Wanrou kesempatan untuk bertempur dalam pertempuran sebenarnya, untuk meningkatkan pengalamannya. Tapi sekarang gadis ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, aku juga harus turun tangan. Monster kadal itu meraung dengan marah. "Dasar bocah, beraninya kau menghalangiku. Lihat bagaimana aku mencabik-cabikmu." Melihat tidak ada fluktuasi energi yang terlalu kuat muncul di tubuhku, monster kadal itu menganggapku sebagai seorang awakener biasa. Mendengar ini, aku menjawab dengan ringan, "Benarkah?" Kemudian energi Xuan Huang yang melonjak ke langit naik satu demi satu. Melingkari tubuhku, aura naik selangkah demi selangkah seolah tak berujung. Ketika monster kadal itu merasakan auraku yang ternyata hampir sama dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan ketakutan. "Mungkinkah kau juga puncak tingkat kedua?" Tapi aku tidak menjawab pertanyaannya. Melainkan membawa kapak kaitian, mendekati monster kadal dengan kecepatan yang sangat cepat. Kaitian PD. Fluktuasi energi yang kuat dan bertenaga menekan monster kadal hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Dia meraung dengan marah. "Kau tidak bisa membunuhku." Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengaktifkan Zishan Lizard Armor. Sayang sekali bakatku adalah tingkat S. Dan tingkatannya juga telah mencapai puncak tingkat kedua. Kekuatan kapak ini jauh lebih kuat daripada serangan petir Xia Wanrou. Jauh lebih kuat. Ketika kapak itu jatuh dengan cepat, monster kadal itu merasakan ancaman kematian yang kuat. Kemudian dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan putus asa. Tepat setelah kapak kaitian benar-benar menyentuh tubuhnya, dia langsung merasa setiap sel akan hancur oleh kekuatan kapak kaitian ini, tetapi hanya beberapa detik kemudian, monster kadal itu berteriak. "Tidak, aku tidak ingin mati." Kapak kaitian yang tajam langsung membelah monster kadal menjadi dua. Kemudian, bola cahaya ungu melompat keluar dari mayat monster kadal itu. Aku mengenali gumpalan energi ini, itu adalah harta karun untuk meningkatkan roh pertempuran mimikri. Aku segera melepaskan roh pertempuran mimikri Hong Meng King Zuoqi. Tidak lama kemudian gumpalan energi itu ditelan habis oleh Hong Meng King Zuoqi, dan aura juga meningkat beberapa poin. Dan sebagian energi dari tubuhnya diumpankan kembali kepadaku. Tapi yang lebih aneh bagiku adalah tubuhku, ada sesuatu yang bertambah. Kemudian aku menggerakkan pikiranku dan mengepalkan tangan, tiba-tiba, lapisan sisi kecil tumbuh di tubuhku. Dan itu juga memancarkan cahaya kuning muda. Mungkinkah ini bakat pertahanan monster kadal? Aku terkejut dalam hati. Tak disangka, Ki Hong Meng King Zuo ini tidak hanya dapat mengembalikan energi. Bahkan bakat lawan pun dikembalikan kepadaku. Bukankah itu berarti aku akan memiliki lebih banyak cara untuk bertarung di masa depan? Saat itu, hari sudah mulai senja. Lebih baik aku membawa kelompok orang ini mencari hotel untuk beristirahat dulu. Setelah membersihkan beberapa monster biasa di dalamnya, kami pun menginap. Aku dan Xia Wanrou tinggal di lantai 2. Sedangkan teman-teman sekelas lainnya, demi keselamatan diri mereka sendiri, lebih memilih berbaring di luar koridor lantai 2. Daripada pergi ke lantai lain.